He's got his strong beliefs. My lover's got Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Berjudul Manta Manta Zowertail, film ini mengisahkan tentang seorang mantan pembalap yang terlilit hutang hingga bengkel miliknya terancam disita oleh bank. Tetapi di tengah keputusasaannya, dia melihat sebuah kompetisi balapan mobil yang menjadi harapan satu-satunya. Jadi balapan buat bayar hutang gitu deh, Brad. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is The world is closing in. Berlatar di negara Jerman, kita diperlihatkan seorang duren alias duda keren mantan pembalap mobil bernama Bertie Karsbach yang lagi OTW ke suatu tempat dengan sepedanya. Tapi gak lama berselang datang seorang anak muda bernama Rico yang tiba-tiba mengejek Bertie. Merasa muak dengan bacotan Rico, Bertie pun mencoba menjauh, tapi tiba-tiba beruntung Bertie gak mengalami luka sama sekali dan akhirnya sampai di kantor dinas lalu lintas untuk memperpanjang SIM. Di sana Bertie dibantu oleh pegawai bernama Nasir yang malah ngobrol panjang lebar hingga ke privasi Bertie, yang mana diketahui Bertie memiliki sebuah bengkel mobil dan mengurus seorang anak perempuan sedangkan anak laki-lakinya ikut bersama mantan istri. Gak lama setelah itu Bertie dengan dibantu oleh Winkler akhirnya berhasil memperpanjang SIM miliknya. Okay, klar. Singkat cerita, Bertie yang lagi nyervis mobil dibuat kaget oleh sebuah chat vulgar di HP anaknya yang bernama Muki. Karena ternyata Muki malah berpacaran dengan si tangkurak Rico yang pernah menabrak Bertie tadi pagi. Waduh, hingga gak berselang lama Rico dengan polosnya datang ke bengkel untuk menjemput Muki dan Bertie yang merasa ini saat yang tepat langsung memberinya pelajaran. Bertie yang merasa khawatir anaknya kenapa-napa jika bersama Rico mencoba untuk menasehati Muki, tapi Muki malah keras kepala dan tetap aja pergi bersama Rico. Gak lama kemudian Bertie yang lagi nyebat dihampiri debt collector bernama Werner karena udah 3 bulan belum membayar cicilan sebesar hampir 40.000 euro. Di sana Werner pun mengingatkan jika Bertie gak bisa membayar hutang maka bengkel miliknya akan disita oleh Bank Emok, oleh bank. Und nicht vergessen, Monatsende! Beberapa waktu kemudian Bertie yang pusing 7 keliling mengumpulkan para mekaniknya yaitu Selem, Tyres, dan Klausi. Di sana Bertie berniat untuk menutup bengkel dan menjalani masa pensiunnya dengan bercocok tanam. Tapi di tengah perbincangan secara gak disangka Bertie melihat poster balapan mobil tua dengan hadiah sebuah Porsche 964 yang jika diuangkan senilai 150.000 euro atau sekitar 2,5 miliar lah, Brad. Wow, merasa jika itu jalan satu-satunya, Bertie pun mengajak anak buahnya untuk membantu termasuk Muki yang ada di sana. Was ist das denn für ein Auerspruch? Der Porsche bringt 150.000. Sempat terjadi cekcok antara Bertie dan Muki yang kesal karena ayahnya udah berjanji untuk gak balapan lagi. Tapi karena gak punya cara lain, Bertie pun gak menggubris dan meminta anak buahnya agar menyiapkan sebuah mobil Opel Calibra. Schau in seine Seele. Was für verborgene Talente siehst du in dem Möhre? Wo ist mein Jaguar? Sementara itu, di sisi lain, mantan istri Bertie yang bernama Uschi baru aja pulang bersama suami barunya yaitu Gunner. Tapi mereka malah dibuat kaget karena melihat si isi rumah yang udah hancur berantakan dan yakin jika ini adalah ulah anaknya, Uschi pun langsung pergi mencarinya. more freedom and love. There's brutal
He's got his strong beliefs. My lover's got no. Dan benar aja, anak Uschi yang bernama Daniel membawa pergi mobil Jaguar F-Type milik Gunner untuk dipakai flexing di depan para konco. Melihat hal itu, Uschi tentu aja langsung marah dan menyuruh Daniel agar segera pulang. Jetzt auf der Stelle nach Hause und räumst diese Sauerei auf. Uschi yang merasa bahwa Daniel butuh sosok ayah yang tegas mendatangi Bertie dan meminta agar mempekerjakannya di bengkel. Awalnya Bertie menolak, tapi karena sedikit paksaan, akhirnya Bertie mau gak mau menyetujui permintaan itu. Daniel, sag dir dein Zimmer. Da lang. Hingga setibanya di bengkel, Daniel diperkenalkan pada Klausi dan Tyrese, tapi melihat keadaan di sana sangat kotor, Daniel malah marah pada Bertie. Merasa jika sang anak sangat manja, Bertie gak menggubris omongan Daniel dan meminta agar udahlah terima aja, manja kali kau. Also, echt ein bisschen staubig, aber das setzt sich bestimmt gleich wieder. Beberapa waktu kemudian, Salem yang lagi mengecek mesin mobil Opel Calibra mendapat masalah karena ada kerusakan pada kabel mesin. Melihat hal itu, Muki meyakinkan ayahnya untuk gak memaksakan diri ikut dalam balapan nanti. Tapi Bertie yang gak punya jalan keluar lain mencoba untuk menggaspol mobil Opel Calibra yang rusak itu. Was macht der? Make me want. Ternyata mobil Bertie malah ceket alias nge-gym dan gak bisa ngebut sama sekali. Para mekanik yang putus asa mencoba memutar otak hingga secara gak disangka Salem punya ide untuk mencuri mesin dari bengkel milik pamannya. Dari sana Salem menghubungi sepupunya yang bernama Siri yang kebetulan lagi kesal dengan ayahnya, dan dengan mencoba memanfaatkan situasi, Salem pun langsung merancang sebuah rencana. Das klingt spannend. Was willst du? Ich wollte Ihnen ein paar Verpiss dich. köstliche... Singkat cerita, mereka berempat pun beraksi, dimulai dari Klausi yang menjadi tumbal untuk mengalihkan perhatian paman Salem yang bernama Aslan. Dengan berpura-pura menjadi pacar Siri, Aslan yang punya perawakan seram dengan kumis mirip Mas Adam menolak kedatangan Klausi hingga hampir menghajarnya. Beruntung Siri datang dan merayu ayahnya agar mau menerima Klausi. Willst du das Gewehr mal sehen? Baba. Was? Dann zieh die Maske ab. Di sisi lain, Bertie, Salem, dan Tyrese mulai masuk ke bengkel Aslan dan memilih mesin yang cocok. Setelah mendapat mesin yang pas dan diyakini gacor, mereka pun langsung membawanya, tapi tiba-tiba... Willst du nicht so laut? Ich glaube, ich muss kacken. Wie jetzt oder was? Tyrese yang teledor malah gak sengaja menendang tong sampah dan membuat Aslan langsung mengecek keluar. Di tengah situasi menegangkan itu, Aslan langsung mengambil shotgun dan menembaki mereka. Tapi untungnya, Siri dan ibunya bisa menghalau Aslan hingga Bertie bersama para anak buahnya bisa kabur. Daniel! Keesokan harinya, Bertie bersama para mekanik langsung mengeksekusi mesin itu dan menyeting sikit-sikit lah biar well dan meledak. Setelah dirasa cukup oke, mereka pun langsung menjajal mobil tersebut. Secara mengejutkan, dengan mesin baru, mobil itu berhasil menyentuh top speed yang diharapkan. Atas hal itu, Bertie serta yang lainnya sangat bahagia, termasuk Daniel yang kini menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Du killst echt die Stimmung hier. Dein Leben auf Mama. Du wirst es nicht bereuen. Bitte. Pada suatu hari, Daniel bersama sang pacar yaitu Tessa terlihat lagi merayakan ulang tahun di sebuah klub. Tapi gak lama berselang, Bertie ditemani anak buahnya termasuk Muki malah datang dan ikutan party. Melihat hal itu, Tessa langsung ngambek kemudian pergi dari sana dan gak mau hubungannya berantakan. Daniel mencoba mengejar, tapi ternyata Tessa malah dekat dengan pria lain yang bernama Tom. Di waktu yang sama, Muki yang melihat Rico lagi asik dengan wanita lain seketika menggabloknya hingga terjadi aksi baku hantam. Der nächste bitte.
Rico bersama para konco dibuat babak belur oleh Bertie, Tyrese, dan Salem. Tapi di sisi lain, Klausi yang mabok parah malah dijahili dan ditelanjangi wanita di sana. Aduh! Setelah Klausi cukup sadar, mereka pun pulang ke bengkel. Tapi alangkah terkejutnya karena ternyata secara diam-diam Daniel membawa mobil Opel Calibra untuk balapan melawan Tom. Merasa anaknya dalam bahaya, Bertie langsung pergi mencari Daniel. Di sisi lain, Daniel yang telah bersiap di garis start dihampiri oleh temannya yaitu Leonie yang mengingatkan bahwa balapan ini sangat beresiko. Merasa harga dirinya dipertaruhkan, Daniel gak menggubris omongan Leonie dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Dengan mengendarai Opel Calibra milik ayahnya, Daniel dibuat cukup kewalahan karena Tom menggunakan mobil yang bisa dibilang keluaran terbaru lah. Tapi itu gak sedikit pun membuat mental Daniel kendor hingga saat mereka mulai memasuki garis finish secara mengejutkan. Beruntung Daniel bisa menyelamatkan diri, tapi mobil yang menjadi harapan satu-satunya Bertie hancur lebur, membuat Daniel merasa sangat-sangat bersalah. Dari sana Daniel pun meminta bantuan ayah tirinya agar memberi sejumlah uang pada Bertie sebagai permintaan maaf. Tapi tentu aja Gunner menolak hal itu dan menyuruh Daniel agar menyelesaikan masalahnya sendiri. Uschi yang gak terima anaknya dibentak pun ikut nimbrung hingga terjadi cekcok di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Bertie yang telah putus asa memecat para mekanik dan berniat menandatangani surat dari bank untuk menyerahkan bengkel. Gak lama kemudian, Daniel datang dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya, tapi Bertie malah menangis. Di tengah situasi menyedihkan itu, secara gak disangka Uschi datang sambil membawa mobil balap Audi 90 B3 yang dulu pernah dimiliki Bertie. Wow! Bertie seakan gak percaya karena mobil yang pernah jaya pada masanya kini ada di hadapannya. Tapi Daniel dan Muki yang terheran-heran karena mobil itu sangatlah norak dan lebay, bahkan gak menunjukkan bentukan mobil balap sedikit pun. Walaupun Bertie yang gak peduli langsung menghubungi semua mekanik agar langsung menyeting. Keesokan harinya, Bertie yang telah bersiap malah kaget melihat anak buahnya termasuk Daniel yang lagi mengecat mobilnya menjadi warna hitam. Tapi bukannya marah setelah dilihat-lihat dan merasa ternyata keren juga, Bertie dengan penuh semangat langsung membawanya ke sirkuit. Akhirnya kompetisi yang dinanti pun dimulai. Terlihat di sana banyak sekali pengunjung dan juga pembalap dari berbagai kalangan termasuk Tom dan juga Rico. Dan yang paling menarik adalah seorang mantan pemain bola yaitu Lukas Podolski. Gak lama berselang, para pembalap pun bersiap dengan mobilnya masing-masing hingga saat lampu hijau dinyalakan, tiba-tiba Das geht da immer noch, Katzbach! Das gibt's doch gar nicht! Das Rennen startet, aber was ist denn dabei? ya, mobil Bertie malah mati dan sulit untuk dinyalakan lagi. Tapi dengan sedikit ketenangan dan dukungan dari keluarganya, akhirnya Bertie pun bisa menghidupkan mobil dan langsung gaspol mengejar ketertinggalan. Die anderen, alle vorne weg hier am Bilzerberg. Durchtreten und nur noch Vollgas! Sempat terjadi insiden mengerikan di mana terdapat dua mobil pembalap yang mengalami crash. Merasa jika itu sebuah kesempatan, Bertie menyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya. Kemudian dengan skill yang dimiliki, Bertie juga bisa menghindari pembalap yang berbuat curang dan kini berada di posisi ketiga.
Berkat jam terbang yang tinggi, Bertie bisa mengecoh Tom dan kini berada di posisi kedua tepat di belakang Rico. Tapi ternyata Rico nggak tinggal diam dan mencoba untuk menghalau Bertie. Dan secara mengejutkan saat mereka akan memasuki garis finish, akhirnya Bertie bisa menjuarai kompetisi balapan klasik itu dan berhak mendapat hadiah yang bisa melunasi semua hutang. Atas kemenangan itu juga, Uschi lebih memilih rujuk dengan Bertie, melanjutkan hubungan pernikahannya kembali. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jika jalanmu terasa sulit, bisa jadi itu adalah jalan yang tepat. Tapi jika jalanmu terlalu mudah, bisa jadi saat ini kamu sedang tersesat. Dah, itu aja. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. My mind starts peeling, I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times.